Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan hari ini bertemakan berdamai dengan diri. Bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat ke-39. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara sekalian, jika kita mendengar kata musuh, apa yang terlintas pertama kali dalam pikiran kita? Pada umumnya, saudara sekalian, orang akan membayangkan pada orang lain yang dinilainya berbuat yang jahat, membahayakan, merugikan, atau membencinya. Musuh adalah orang yang sering menyakiti, melukai, atau ingin menjatuhkan, menghancurkan kita. Atau yang dimaksudkan dengan musuh bagi kita ialah mereka yang tidak pernah cocok dengan kita. Tetapi saudara sekalian, sadarkah kita bahwa musuh terbesar kita justru berada sangat dekat jaraknya dengan kita? Siapa itu saudara sekalian? Diri kita sendiri. Ya saudara sekalian, diri kita sendiri dapat menjadi musuh yang terbesar bagi kita. Mengapa? Karena bisa jadi diri kitalah yang paling sering menghambat langkah kemajuan kita. Bisa jadi diri kita sendirilah penilai yang terburuk atau kritikus yang paling sadis, yang selalu memberikan nilai jelek, nilai negatif yang melemahkan diri kita sendiri. Kadang diri kita sendirilah yang membuat kita kehilangan semangat untuk bangkit jika mengalami kesulitan atau kegagalan. Penilaian buruk terhadap diri kita sendirilah yang membuat kita membenci diri kita sendiri, padahal orang lain sangat respek kepada kita. Saudara sekalian, mereka yang dalam hidupnya sangat membenci dirinya sendiri akan menjadi pribadi toksik. Apa itu pribadi toksik sosial? Pribadi toksik adalah pribadi, yaitu orang yang sikap dan tindakannya dapat menjadi racun bagi kehidupan bersama, yang dalam kehidupannya akan membawa dampak yang negatif dalam kehidupan bersama bagi orang sekitarnya maupun bagi dirinya sendiri. Orang yang berpribadi toksik ini saudara akan selalu mengkritisi segala kekurangan sekecil apapun untuk menjatuhkan atau memperlakukan orang lain sangat rendah di hadapan dia. Mereka yang berpribadi toksik akan cepat menilai dan menghakimi orang lain walaupun ia sendiri sebenarnya tidak terlalu paham akan masalah yang sedang dibicarakan atau didiskusikan. Mereka yang berpribadi toksik juga akan selalu ingin memperlihatkan bahwa dirinya lebih tahu dibandingkan orang lain. Selain itu, saudara, mereka yang termasuk dalam berkepribadian seperti ini juga akan sangat mudah tersinggung jika merasa dirinya kurang atau tidak dihargai orang lain. Tetapi sebenarnya, saudara, mereka juga dapat merasa minder jika berjumpa dengan orang lain yang dinilainya lebih pandai, lebih cerdas, lebih berpengalaman, lebih berwawasan luas dibandingkan dirinya. Orang yang berpribadi toksik akan menjaga jarak dengan orang yang dinilai seperti itu. Kenapa saudara sekalian? Karena dia takut orang lain tahu apa yang menjadi kelemahannya. Saudara sekalian, ada satu prinsip psikologis yang sangat baik untuk kita renungkan, yaitu mereka yang menebarkan kebencian dan kemarahan pada orang lain adalah mereka yang membenci dirinya sendiri. Saudara sekalian, hukum kasih yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, mengajak kita untuk melihat dan memperlakukan diri kita dengan baik dan benar. Nah, bagaimana kita dapat mengasihi orang lain jika kita membenci diri kita sendiri? Bagaimana kita dapat menghormati orang lain jika kita sendiri tidak mencintai diri kita sendiri? Bagaimana kita dapat memperlakukan orang lain dengan baik jika di dalam diri kita sendiri ada kebencian terhadap diri sendiri? Bagaimana kita dapat menghargai potensi atau talenta orang lain jika kita sendiri tidak menghargai potensi atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam hukum kasih yang kedua ini mengajak kita untuk menghargai diri kita, mengasihi diri kita, karena kita sebagai manusia sangat berharga di mata Allah. Kita dipanggil untuk memperlakukan diri kita, mengasihi diri kita dengan baik tanpa harus menjadi orang yang egois. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita harus dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus untuk menolong dan memampukan kita untuk dapat berdamai dengan diri kita sendiri.
Kita perlu datang kepada Tuhan untuk pengampunan segala dosa kita. Kita akui segala dosa kita yang dapat berupa dendam, luka hati yang terpendam bertahun-tahun, keserakahan, mau menang sendiri, dan sebagainya yang dapat menjadi akar pahit dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 15 mengingatkan kita demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara sekalian, penilaian yang buruk dan perlakuan yang buruk terhadap diri sendiri adalah akar pahit yang harus dihilangkan dalam diri kita. Karena hal itu dapat merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, dan juga hubungan dengan Tuhan. Saudara sekalian, sekarang apa yang menjadi akar pahit saudara dalam kehidupan ini? Temukan dan perbaiki diri kita tahap demi tahap bersama dengan Tuhan. Mereka yang telah melakukan pembaruan hidup inilah yang akan semakin mampu menjadi terang dan garam bagi kehidupan bersama. Saudara sekalian, sebuah kalimat bijak yang baik yang berkata demikian. Setiap orang yang menyebut dirinya Kristen harus memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bersama. Dan sebab itu saudara sekalian, mari kita berdamai dengan diri kita. Kita memandang positif kehidupan yang kita jalani bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Kita hargai setiap potensi diri yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kita memandang positif diri kita seperti Tuhan sangat menghargai dan mencintai kita tanpa menjadi orang yang egois. Jika demikian saudara sekalian, maka saudara dan saya akan dapat melaksanakan hukum kasih yang kedua. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.